Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Sebenarnya kalau misalnya selama berkas yang tidak lengkap dan mereka tidak lengkapi, ya berarti tidak memenuhi syarat. Memang prakteknya ini 2 kali. Selain itu teori, jadi sudah berlangsung sejak tanggal 12 yang lalu. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Selama 40 hari KPU Kota Bau-Bau lakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen bakal calon anggota DPRD Pemilu tahun 2024. Calon jemaah haji Kota Bau-Bau mulai mengikuti manasik hingga 19 Mei mendatang. Dari 172 kota haji Kota Bau-Bau, sejumlah 26 orang gagal berangkat karena berbagai faktor. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Selama 40 hari KPU Kota Bau-Bau lakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen bakal calon anggota DPRD Pemilu 2024. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Sebenarnya kalau misalnya selama berkas yang tidak lengkap dan mereka tidak lengkapi, ya berarti tidak memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau mulai melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD atau bakal calon anggota legislatif Bacalek Pemilihan Umum tahun 2024. Tahapan ini akan berlangsung sejak 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023 atau kurang lebih selama 40 hari. Ketua KPU Kota Bau-Bau Edi Sabara kepada RRI Selasa mengatakan dalam tahapan ini akan dilakukan pemeriksaan keabsahan dan kebenaran dokumen seluruh bacalek yang telah diajukan oleh parpol. Sebenarnya kalau misalnya selama berkas yang tidak lengkap dan mereka tidak lengkapi, ya berarti tidak memenuhi syarat. Dan partai boleh mengganti. Syarat mengganti adalah pertama mengundurkan diri, kemudian memang kemauannya dari DPP ingin ada pimpinan partai politik untuk mengganti. Tapi yang jelas harus ada persetujuan dari DPP. Setelah verifikasi lanjut Edi Sabara adalah pengajuan kembali perbaikan dokumen terhadap bakal calon yang ditemukan tidak sah atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tahapan ini pun akan berlangsung selama 14 hari. Mereka mengajukan perbaikan 14 hari lagi. Tentunya yang diperbaiki ini tidak seperti berkas yang mereka masukkan di awal. Banyak persyaratan yang mereka input di silon. Ini yang diperbaiki saja. Tapi waktu kami sampaikan 14 hari juga. Kemudian setelah kami terima juga pengajuannya, prosedurnya sama, tapi tidak tidak lagi pakai pengalungan sal, ada seremoni yang ini ya. Cuma mereka ajukan kembali karena tidak ada lagi misalnya hal-hal yang memberatkan. Terhadap perbaikan dokumen bacalek tersebut, KPU akan kembali melakukan verifikasi selama 28 hari yang dimulai 10 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023. Setelah itu akan dilakukan tahapan pencermatan daftar calon sementara atau DCS, pengumuman DCS, dan menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Hingga pada 4 November adalah penetapan daftar calon tetap atau DCT. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, calon jamaah haji Kota Bau-Bau mulai mengikuti manasik hingga tanggal 19 Mei mendatang. Dari 172 kota haji Kota Bau-Bau, sejumlah 26 orang gagal berangkat karena berbagai faktor. Mengenai hal itu, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Lebih dari 100 calon jemaah haji termasuk cadangan asal Kota Bau-Bau mulai melaksanakan kegiatan manasik. Pelaksanaan manasik tingkat kecamatan berlangsung di pesantren Syekh Abdul Wahid dengan pemateri Kiai Haji Abdul Sabirin sebagai pimpinan pondok sekaligus Ketua MUI Bau-Bau. Setelah manasik tingkat kecamatan hingga 19 Mei mendatang, akan dilanjutkan manasik tingkat kota sebelum para calon jemaah berangkat ke embarkasi Makassar. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kota Bau-Bau, Halkin, mengungkapkan manasik haji penting untuk menambah bekal ilmu para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Total jemaah haji Kota Bau-Bau yang mengikuti manasik sejumlah 165 orang, termasuk 15 lainnya cadangan. 8 kali itu tingkat kecamatan
kegiatan. Jadi memang prakteknya ini 2 kali. Selain itu teori, jadi sudah berlangsung sejak tanggal 12 yang lalu. Iya, teorinya. Sampai hari ini, kemudian besok mungkin selesai tanggal 19. Dikatakan Halkin, kuota haji Kota Bau-Bau sejumlah 187 orang, namun sejumlah 26 calon gagal berangkat dikarenakan berbagai faktor, mulai dari penundaan, meninggal dunia, dan sebagian juga berhalangan. Halkin memprediksi karena pembatalan ke-26 calon tersebut, jemaah yang akan berangkat sejumlah 150 orang. Bau-Bau itu 172, terus tambah 15 cadangan, jadi 187. Tapi kita berharap karena kita ada 26 ini yang tunda, ada yang meninggal apa, mudah-mudahan cadangan ini yang naik. Halkin menyebutkan para calon jemaah akan diberangkatkan ke Arab dalam 2 kloter, pertama pada 24 Mei dan gelombang kedua pada 8 Juni mendatang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau mengumpulkan ratusan petugas pendatanya untuk mengetahui sejauh mana progres updating database ketenagakerjaan di seluruh kelurahan. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Jadi itu mungkin kendala sehingga data yang masuk ini kurang lebih 8.000-an saja dulu. Tapi masih kita komitmen, kita optimis. Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kota Bau-Bau mengumpulkan 207 petugas pendatanya untuk mengetahui sejauh mana progres updating database ketenagakerjaan yang dilakukan di seluruh kelurahan bertempat di salah satu hotel di Bau-Bau pada Selasa 16 Mei 2023. Kepala Bidang Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja di Snaker Bau-Bau, Masful Zidi Ibrahim mengatakan, sampai saat ini petugas baru berhasil mendata kurang lebih 8.000 orang dari target sebanyak 28.550 sasaran. Menurut Masful, hal itu lantaran waktu pendataan yang lalu masih menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri, sehingga beberapa petugas ada yang masih keluar daerah dan belum bisa melaksanakan tugas maksimal. Memang ada kendala karena kemarin menghadapi puasa kemarin ya, bulan Ramadan dan Lebaran, sehingga mereka juga ada kesibukan yang penting juga, artinya ada yang keluar daerah, kemudian nanti mereka habis Lebaran datang lagi. Jadi itu mungkin kendala sehingga data yang masuk ini kurang lebih 8.000-an saja dulu. Tapi masih kita komitmen, kita optimis sisa 2 bulan ini insya Allah kita bisa mencapai 100% apa yang kita targetkan. Sebenarnya menurut Masful, jika melihat capaian pendataan yang disokong oleh 207 pendata sudah tergolong baik karena hanya dalam waktu 1 bulan sudah mencapai 8.000-an orang terdata. Ia menjelaskan updating database ketenagakerjaan ini dilakukan agar diperoleh data pembanding yang lebih akurat dibandingkan data BPS. Masful menyebut poin-poin pendataan antara lain tempat warga bekerja, jumlah pendapatan per bulan, dan tingkat pendidikan. Masih banyak item-item yang kita di antaranya itu ya. Jadi memang dengan database ini nanti informasi tentang tenaga kerja di Kota Bau-Bau itu kita bisa dapatkan. Pihaknya menargetkan dan optimis updating database ketenagakerjaan dapat rampung pada Agustus 2023 mendatang. Setelah rampung, data tersebut akan diolah yang kemudian dipublikasikan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau lakukan roadshow ke sekolah-sekolah, berikan advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Kembali reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Sehingga dibutuhkan kerjasama banyak pihak dan atau berkolaborasi untuk bisa terbentuk ekosistem yang baik untuk anak. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse menegaskan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun tindak kekerasan lainnya. Dikatakan pada tanggal 10 Agustus 2021 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Ini mengisyaratkan bahwa perlindungan anak membutuhkan perhatian khusus dari berbagai spektrum kekerasan yang melibatkan anak, baik sebagai korban ataupun pelaku. Hal itu ditegaskan Ahmad Monianse saat membuka kegiatan
kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pencegahan kekerasan terhadap anak yang berlangsung di SMA Negeri 3 Bau-Bau Selasa pagi. Karena kekerasan terhadap anak itu banyak. Ada kekerasan yang sifatnya fisik, misalnya ditendang, ya, dipukul. Ada juga kekerasan dari aspek emosional. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa kekerasan itu hanya terjadi di luar. Tapi penelitian mengatakan 50% lebih dari kekerasan yang dialami oleh anak itu ada di dalam rumah, yang tidak disadari dengan baik oleh orang tuanya bahwa apa yang dilakukan itu adalah kekerasan. Olehnya itu maka bicara tentang anak spektrumnya sangat luas, sehingga dibutuhkan kerjasama banyak pihak dan atau berkolaborasi untuk bisa terbentuk ekosistem yang baik untuk anak. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kota Bau-Bau Abdul Rahman melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Haryati Muhtasar mengatakan kegiatan ini sengaja dilakukan langsung ke sekolah-sekolah agar tepat sasaran. Kegiatan advokasi pencegahan perlindungan anak ini sudah dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan dengan mengunjungi sekolah-sekolah atau dilakukan secara roadshow mulai dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya kegiatan yang sama akan menyasar sekolah tingkatan TK dan PAUD. Supaya mereka mengerti apa itu kekerasan terhadap anak. Kalau kita langsung ke lapangan, ke sekolah-sekolah, mereka lebih mengerti dan lebih memahami tindakan apa yang mereka lakukan minimal terhadap diri mereka apabila menghadapi kekerasan. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak sekolah mendapatkan banyak ilmu dari berbagai narasumber yang dihadirkan, masing-masing dari Badan Narkotika Nasional, Kementerian Agama, Balai Pemasyarakatan, serta psikolog klinis anak dari DP3A Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Selama 40 hari KPU Kota Bau-Bau lakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen bakal calon anggota DPRD Pemilu 2024. Calon jamaah haji Kota Bau-Bau mulai mengikuti manasik hingga 19 mendatang. Dari 172 kota haji Kota Bau-Bau, sejumlah 26 orang gagal berangkat karena berbagai faktor. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.